Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di pembelajaran pelatihan teknis administrasi dasar berbasis e-learning. Apa kabar semuanya? Bahagia, sehat, sugih salawase. Ya, Anda harus bahagia karena BPSDMD Provinsi Jawa Tengah adalah zona bahagia. Bahagia adalah kunci utama untuk meraih sebuah keberhasilan. Sehat, Anda harus sehat. Kita semua harus sehat. Kita harus punya optimisme untuk sehat. Saya harus sehat. Saya harus menjadi bagian dari mewujudkan sebuah kesehatan. Kesehatan memang bukan segala-galanya, tetapi ketika orang tidak sehat, segalanya menjadi percuma. Sugih, iya, kita semua harus sugih. Anda harus sugih. Sugih tidak hanya dibatasi oleh materi. Sugih konco, sugih sedulur, sugih ilmu, sugih kompetensi, dan Anda harus sugih manfaat. Baik para peserta pelatihan teknis administrasi dasar yang berbahagia, saya akan menyampaikan overview. Mengapa Anda harus mengikuti pelatihan ini? Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Diklat Administrasi Dasar, maka pelatihan ini akan membekali Anda semuanya pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait dengan administrasi dasar. Dan di sini Anda selaku pelayan publik akan dibekali tentang kebiasaan untuk selalu tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib pelayanan. Dan karena kita semua di Jawa Tengah, tentu kita harus mengindahkan kaidah-kaidah budaya yang ada di Jawa Tengah. Para peserta yang berbahagia, sasaran peserta pelatihan ini adalah: pertama, Anda para PNS yang SK CPNS-nya mulai 2014 sampai seterusnya, selambat-lambatnya 2 tahun Anda diangkat menjadi PNS, Anda wajib mengikuti pelatihan ini. Dan Anda PNS yang mutasi ke SKPD Provinsi Jawa Tengah, baik dari kabupaten kota yang lain atau dari provinsi yang lain, yang Anda belum pernah naik pangkat yang pertama, Anda juga wajib mengikuti pelatihan ini. Agenda pembelajaran. Di sini Anda akan mendapatkan 7 materi pokok: penyusunan naskah dinas, kearsipan, pelayanan prima, dasar-dasar SOP, perencanaan pembangunan, penatausahaan keuangan daerah, dan komunikasi yang efektif. Pelatihan ini sepenuhnya dilakukan secara full e-learning, dan khusus Anda di angkatan 6 dan 7 yang kebetulan Anda harus bersyukur bisa mengikuti pelatihan ini di bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Ada sedikit perubahan atau perbedaan penjadwalan pembelajaran dibandingkan angkatan yang lainnya. Di sini tanggal 4 Mei 2020 adalah hari pertama di mana Anda akan mengikuti opening secara online, kemudian overview secara online, dan tanya jawab dilanjutkan dengan pretest. Kemudian di tanggal 5, 6, tanggal 7 ada libur hari Waisak, tanggal 8 ya, dilanjutkan dengan tanggal 11, 12, 13, 14 ya. 7 hari kerja Anda mengikuti pembelajaran 7 materi tadi. 1 hari 1 materi. Dimulai tanggal 5 tadi, berarti Anda akan mengikuti penyusunan naskah dinas secara bergantian di hari yang berbeda, tetapi penjadwalannya sama. Jam 8 pagi sampai jam 12 Anda bisa melakukan download materi, download modul, download video pengantar, video referensi, dan penugasan. Ya, ingat jam 8 sampai jam 12 siang. Kemudian jam setengah 1 sampai jam setengah 3, selama 2 jam Anda bisa memahami lebih
dalam materi tersebut dengan mengikuti diskusi dengan media suara pengampu materi itu. 2 jam, setengah 1 sampai setengah 3. Setengah 3 sampai setengah 4, Anda wajib mengikuti akses kuis 1 jam. Dia akan dibuka akses kuis, ya. Anda harus selesaikan pertanyaan-pertanyaan yang disediakan, tetapi waktu mengerjakan Anda hanya setengah jam. Jadi kalau Anda jam setengah 3 membuka langsung mengerjakan, berarti jam 3 sudah close. Tapi kalau Anda buka-buka dulu, jam 3 baru mulai mengerjakan, waktu berjalan jam setengah 4 close. Itu hari pertama. Dan setiap materi ada penugasan. Materi tentang penyusunan naskah dinas bisa Anda kerjakan dan Anda wajib menguploadnya paling lambat hari berikutnya jam 10 pagi. Demikian selanjutnya materi kedua, kearsipan. Ya, di hari yang ketiga di tanggal 6 sama jam 8 sampai jam 12 download materi, jam setengah 1 sampai jam setengah 3 Anda diskusi, dan jam setengah 3 sampai jam setengah 4 Anda menyelesaikan kuis. Dan tugas kearsipan diselesaikan, diupload paling lambat hari berikutnya jam 10. Saya ingatkan pada saat Anda diskusi Anda harus aktif. Anda boleh bertanya, Anda boleh menanggapi, ya, karena keaktifan Anda akan dinilai. Demikian juga dengan hari berikutnya di materi yang selanjutnya adalah pelayanan publik sama. Juga materi berikutnya lagi yang keempat tentang dasar-dasar SOP, perencanaan pembangunan, kemudian menata usaha keuangan dan komunikasi efektif. Sama, jam 8 sampai jam 12 download materi, modul, kemudian video pengantar, video referensi, jam setengah 1 sampai jam setengah 3 diskusi, setengah 3 sampai jam setengah 4 Anda menyelesaikan kuis. Dan ingat, setiap materi pasti ada penugasan yang Anda bisa upload paling lambat jam 10 hari berikutnya. Itu mengenai materi. Kemudian Anda juga diwajibkan untuk membuat atau menyelesaikan penugasan makalah dan video. Ya, untuk video Anda tinggal menyampaikan, ya, durasinya nggak usah lama-lama, sekitar mungkin 5 menit, 7 menit gitu, ya. Tidak usah lebih dari itu, boleh kurang. Anda ceritakan terkait pelayanan yang Anda lakukan apa, ataukah Anda guru, ataukah Anda perawat, atau yang lainnya. Pelayanan sesuai tupoksi Anda apa. Kemudian yang terkait administrasi dasar, produk yang akan Anda hasilkan apa. Kalau Anda sudah lakukan bagus, tapi KPI sadar banyak yang work from home, sehingga Anda boleh membuat rencana saja terkait pelayanan Anda tadi. Anda kira-kira akan menghasilkan naskah dinas apa, akan menata arsipnya bagaimana, akan melayani secara prima seperti apa, SOP-nya bagaimana, perencanaan Anda bagaimana, mungkin ada anggarannya, penata usaha keuangannya bagaimana, dan komunikasi efektif yang akan Anda bangun seperti apa. Anda ceritakan di video tadi, ya, dan Anda upload pada tanggal hari Minggu, tanggal 17 maksimal, ya, tanggal 17 maksimal. Dan terkait dengan penugasan makalah ada sistematikanya. Kami tidak membatasi halamannya, tetapi hampir sama dengan video, ya. Anda ceritakan kegiatan, rencana, aksi apa yang akan Anda lakukan. Ada pun sistematikanya, Anda bisa lihat seperti ini.
kami hormati, Anda juga wajib mengikuti seminar secara online tanggal 18 Mei 2020 untuk angkatan 6, tanggal 19 Mei 2020 untuk angkatan 7. Setiap angkatan akan dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 10 orang yang diampu oleh widaiswara penguji. Nanti Anda presentasikan sesuai jadwal. Tidak usah lama-lama. Anda presentasi dan tanya jawab dengan widaiswara itu maksimal 10 menit. Jadi sekitar 3-5 menit Anda presentasikan terkait dengan pelayanan publik Anda dan rencana aksi Anda sesuai dengan video yang sudah Anda buat, sesuai dengan makalah yang sudah Anda buat. Pakaiannya atas putih bawah gelap berdasi seperti pada saat Anda ikuti opening dan overview di hari yang pertama. Kemudian untuk angkatan 6 ini di hari Selasanya tanggal 19 Anda wajib mengikuti post-test dan evaluasi penyelenggaraan serta evaluasi tenaga pengajar. Sedangkan untuk angkatan 7 post-test dan evaluasi dilakukan pada tanggal 18 hari Seninnya. Hari Selasanya tanggal 19 Anda mengikuti seminar online sama dengan angkatan sebelumnya, dibagi 4 kelompok, satu kelompok 10 orang ya. Anda presentasikan dengan durasi sekitar 10 menit sudah dengan tanya jawab, jadi presentasinya sekitar 3-5 menit cukup. Pakaian saya ingatkan semuanya atas putih bawah gelap. Jadi ketika Anda seminar online semuanya mengikuti di kelompok itu sesuai dengan jadwal. Kira-kira itu untuk seminar online. Bapak dan Ibu para peserta pelatihan yang berbahagia, perlu kami sampaikan, kelulusan ditentukan oleh Anda sendiri. Dari keseluruhan yang Anda lakukan akan dilakukan penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap. Pengetahuan nilai dari kemampuan Anda menyelesaikan kuis 10% bobotnya. Kemudian di pengetahuan juga penugasan makalah bobotnya 20%. Sedangkan di keterampilan Anda akan dinilai sebesar 50% dari penugasan harian. Jadi ada 7 tugas, nilainya 25% atau bobotnya. Sedangkan seminar juga 25%. Sedangkan di sikap perilaku 20%, nilai dari kehadiran Anda di setiap pembelajaran setiap harinya 10%, dan keaktifan Anda untuk mengikuti diskusi juga 10%. Keseluruhan nilai secara global 100% akan direkap. Ketika Anda mendapatkan total skor 90,01 sampai 100, Anda mendapatkan predikat sangat memuaskan. 80,01 sampai 90 memuaskan. 70,01 sampai 80 predikat Anda cukup memuaskan. Ketika Anda mendapatkan total skor 60,01 sampai 70, Anda harus remedi, ada penugasan khusus. Dan kalau nilai Anda totalnya 60 ke bawah, Anda dinyatakan fail, Anda gugur, Anda tidak lulus. Kira-kira demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan di overview ini. Yang pasti sebelum saya akhiri, saya ingatkan, Anda harus selalu pertahankan semangat Anda apapun kondisinya. Meskipun sekarang baru ramai COVID-19, Anda harus tetap bersemangat. Meskipun Anda work from home, Anda harus juga bersemangat. Anda ikuti pelatihan secara daring, Anda harus bersemangat. Ibaratnya sebuah cerita keledai yang masuk ke dalam sebuah sumur tua, dia nggak bisa keluar, dia teriak-teriak, orang di sekitarnya terganggu. Mereka akhirnya sepakat membunuh keledai tadi dengan menimbunkan tanah, batu, pasir ke dalam sumur tadi dengan harapan akan menimbun keledai sehingga dia mati dan tidak mengganggu suaranya. Tapi ketika orang-orang sibuk memasukkan pasir, tanah, batu ke dalam sumur, apa yang terjadi?
keledai tadi justru mengibaskan badannya, menggelengkan kepala, dan menginjak tanah batu pasir yang sudah ada di bawahnya. Semakin orang bersemangat memasukkan batu, pasir, dan tanah ke dalam sumur itu, semakin bersemangat pula keledai tadi untuk mengibaskan badannya, menggelengkan kepalanya, dan menginjak tanah batu pasir tadi. Dan tanpa disangka, si keledai sudah ada di bibir sumur, sehingga dia bisa meloncat keluar dari kesulitannya. Pelajaran apa yang bisa Anda ambil di perjalanan Anda yang masih panjang selaku pelayan publik? Mungkin Anda akan mendapatkan masalah, mendapatkan kesulitan, mendapatkan tantangan. Terus bersemangat. Anda harus yakin Anda bisa mengatasi masalah-masalah Anda. Salah satunya adalah dengan terus membekali, menguatkan kompetensi Anda, karena kompetensi adalah kebutuhan Anda. Kita sebagai pelayan masyarakat, bagaimana mungkin kita bisa melayani dengan baik kalau kita tidak dibekali dengan kompetensi? Banyak yang sudah kita dapatkan di bumi Indonesia ini, sejak lahir, makan, minum, sekolah, bahkan bekerja kita putuskan di bumi Indonesia. Apa yang sudah Anda berikan? Jangan pernah bertanya apa yang sudah bangsa dan negara berikan ini kepadamu, tetapi bertanyalah apa yang sudah atau akan Anda berikan kepada bangsa dan negara sebagai ucapan terima kasihmu, sebagai bagian dari amal ibadahmu kepada yang di atas sana. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Pastikan Anda selalu memiliki kompetensi. Sukses untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.